Saudara, yang dimaksud dengan ghusl membasuh, maksudnya kata Syekh Nawawi Al-Bantani bukan tapi ghusl di sini yang dimaksud adalah mutawa'ah, inghisal. Jadi fardu wudu yang kedua yang sesungguhnya bukan membasuh wajah, tapi terbasuhnya wajah. Sebab ada perbedaan makna antara dan beda. Itu begitu. Kalau membasuh kerjaan kita. Kalau membasuh, kalau orang wudunya di keran, kakinya begini-begini nih di keran, enggak jadi. Itu bukan membasuh. Apa namanya? Enggak juga. Orang kerat yang nyiram. Apa namanya? Apa namanya? Terbasuh. Bukan kerjaan kita. Kalau membasuh kerjaan kita. Dan bukan itu yang dimaksud. Terbasuh. Ini madhab tuh begitu. Tapi materi pokok kita dalilnya faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah-wajah kalian. Kok wajah-wajah? Emang wajahnya banyak? Karena orangnya banyak yang diajak ngomong, maka wajah-wajah. Kalau satu orang mau ya basuh wajah. Jangan kemudian orang dikata ini wajah banyak nih. Bukan. Basuh wajah. Yang disebut basuh airnya mengalir. Kalau ngusap enggak mengalir, enggak apa-apa. Tapi kalau sebut basuh kudu mengalir. Begitu kata Tuan Syekh dalam kitab kita. Bagaimana kalau nyilem? Nyilem masuk daripada basuh, bahkan lebih lagi. Orang basuh mau nggak begitu banyak, nyilem mau nyebur, airnya sabrek. Apalagi itu begitu. Lalu yang dibasuh nih mana? Kata Syekh Nawawi, wajahnya ada dua, ada bagian luar, ada bagian dalam. Yang disuruh ghuslul wajhi, wajah luar apa wajah dalam? Perhatiin, nggak kena air bahaya. Cambang kita nggak kena air bahaya. Luar dalam. Kalau bewokan luarnya aja, kalau tebel. Kalau tebel luarnya aja. Apa tuh tebel? Kalau ngobrol kulitnya nggak kelihatan. Apa tipis? Kulitnya kelihatan kalau berhadapan. Itu tipis. Kalau tebel nggak perlu ente wudu begini-begini sama bewok ente. Nggak perlu. Sama jenggot ente yang tebel nggak perlu. Kalau tebel luarnya aja. Dari atas sampai ini. Kalau tebel, kalau tipis kulitnya kudu kena. Makanya kalau orang yang pengen masuk surga duluan, jenggotan, dapat ganjaran sunat takhlil, sunnah di selak-selak, ganjaran lebih. Orang yang punya jenggotan, karena punya ganjaran lebih, maka masuk surganya lebih duluan dibanding yang kagak jenggotan. Lihat tuh yang agak jenggotan belakangan tuh, karena enggak dapat ganjaran takhlil. Yang jenggotan masuk surganya duluan. Itu kalau bener begitu, ada terusannya tuh. Kalau kagak bener yang jenggotan masuk nerakanya
duluan, mendingan kagak jenggotan. Jadi bukan di jenggot ukurannya masuk surga tuh, bukan. Kalau masuk surga ukurannya di jenggot, insya Allah kambing saya masuk surga sebab jenggotan, bukan di benernya. Begitu, di benernya ukuran. Begitu juga sarung celana, bukan ukurannya, bukan. Itu memodal 10.000 dibawa kereok, dipotong, udah cingkrang, udah surga aja. 10.000 surga, murah amat. Bukan itu, bener jalanin agamanya. Ini yang jadi ukuran surga. Itu mah 10.000, ini surga gampang banget, potong aja celananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina وزدنا علما ينفعنا. قال الإمام المؤلف رحمه الله ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. الثاني غسل ظاهر الوجه. Adapun fardu wudu yang kedua yaitu membasuh bagian luarnya wajah, jami'ihi seluruhnya wajah, walau bi fi'li ghairihi bila idnihi, sekalipun membasuhnya dengan perbuatan orang lain tanpa seizinnya, au bisukutihi fi nahwi nahrin, atau sekalipun dengan terjatuhnya dia pada seumpamanya sungai. In kana dzakiran lin niyati, jika ada oleh dia yaitu ingat bagi niat wudu, fihima pada keduanya perbuatan orang lain dan nyebur ke kali. Wa kharaja bil ghasli huna wa fi sa'iri ma yajibu ghasluhu massul ma'i bila jarayanin. Dan keluar hukum dengan membasuh di sini bab wudu, dan pada seluruh apa yang wajib oleh membasuhnya, keluar hukum oleh mengusap air tanpa mengalir. Fala yakfi, maka tidak memadai oleh mengusap air, ittifaqan dengan sepakat daripada ulama. Bi khilafi ghamsil udwi fil ma'i, lain halnya mencelupkan anggota wudu pada air. Fa innahu yusamma ghaslan, maka sesungguhnya mencelupkan yaitu dinamai akan membasuh juga. Afadahu Ibnu Hajar menerangkan akan ini bi khilafi ghamsil udwi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa hadduhu min manabiti sya'ri ra'si ay ghaliban ila muntahal lahyaini. Adapun batasan wajah yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala, yakni pada umumnya, sampai ujung dua rahang bawah. Bi fathil lam, lahyaini, lamnya dibaca fathah, wadzaqani, dan dagu, ujung dagu. Bi fathil dzal, dengan dibaca fathah dzalnya. Tulan, dari segi panjangnya, ai min jihati tul, yakni dari segi panjangnya. Fataraful muqbili min dzalika minal wajhi, maka adapun bagian yang depan daripada dagu yaitu bagian dari wajah, duna ma tahtahu, bukan barang yang di bawah dagu. Wa sya'run nabitu ala ma tahtahu, wa sya'rin nabiti ala ma tahtahu, dan bukan rambut yang tumbuh di atas barang yang di bawah dagu. Wa ardan minal uduni ilal uduni, dan dari segi lebarnya yaitu mulai dari telinga sampai telinga yang satunya.
hatta ma dhahara bil qat'i min jurmi nahwi anfin quti'a, sampai-sampai apa yang nampak dengan dibuntungkan dari bentuk seumpama hidung yang dibuntungkan. Bi khilafi batini ainin wa anfin wa famin, lain halnya bagian dalam mata, bagian dalam hidung, bagian dalam mulut. Wa in dhahara bi qat'i jufunin wa anfin wa syafatin, sekalipun nampak ia dengan dipotongnya pelupuk mata, pelotongnya hidung, dan dipotongnya bibir, fala yajibu ghusluhu, maka tidak wajib oleh membasuhnya. Bala yusannu batinu ainin, bahkan tidak disunatkan oleh bagian dalam mata. Bal qala ba'duhum, bahkan berkata oleh sebagian ulama, yukrahu, dimakruhkan membasuh bagian dalam mata, liddarurati, karena darurat. Wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas tentang fardu wudu pada fardu yang kedua, yaitu membasuh wajah. Perlu diketahui oleh kita, berbicara membasuh wajah dalam wudu ini ada beberapa pembahasan yang kita harus fahami betul. Yang pertama, apa yang disebut dengan membasuh, ghusl. Yang kedua, apa yang disebut dengan wajah. Yakni apa wajah itu, mana batasan wajah dari segi panjang, dari segi lebarnya. Berbicara fardu wudu yang kedua akan menuai bahasan mana dalilnya bahwa membasuh wajah itu wajib dalam wudu. Berikutnya, apakah yang disebut wajah itu hanya kulit doang, ataukah bulu yang di wajah juga kudu dibasuh? Berikutnya, mana sunnah-sunnah basuh wajah? Inilah beberapa uraian kajian tentang fardu wudu yang kedua. Moga cukup sampai jam 12. Ya secukupnya aja. Ghusl, saudara, ghusl. Mal muradu bil ghusli. Apa yang disebut, dimaksud dengan membasuh? Mal farqu bainal ghusli wal mashi. Apa perbedaan membasuh dan mengusap? Tuh begitu. Saudara, yang dimaksud dengan ghusl, membasuh, maksudnya kata Syekh Nawawi Al-Bantani bukan tapi ter. Ghusl di sini yang dimaksud adalah mutawa'ah, inghisal. Jadi fardu wudu yang kedua yang sesungguhnya bukan membasuh wajah, tapi terbasuhnya wajah. Sebab ada perbedaan makna antara dan ter, beda. Itu begitu. Kalau membasuh kerjaan kita, kalau membasuh
Kalau orang wudunya di keran, kakinya begini-begini nih di keran, enggak jadi. Itu bukan membasuh. Apa namanya? Enggak juga. Orang keran yang nyiram. Apa namanya? Apa namanya? Terbasuh. Bukan kerjaan kita. Kalau membasuh kerjaan kita. Dan bukan itu yang dimaksud. Terbasuh. Ini madhab tuh begitu. Terbasuh. Jadi sehingga kata Syekh, walau bi fi'li ghairihi, walaupun bukan kerjaan kita. Orang lain yang basuh jadi. Yang penting wajah kena air dan mengalir. Itu arti terbasuh. Jadi wal muradu bil ghasli huna al inghisalu. Yang dimaksud dengan membasuh di sini terbasuhnya wajah. Yang ngerjain siapa itu teknis. Prinsipnya wajahnya kena air, begitu. Ini madhab Syafi'i itu telitinya kayak begitu tuh. Itu terbasuh. Ada orang ngusapin wajah kita pakai air, jadi. Kita di pancoran, hujan, airnya kena wajah, jadi. Bukan membasuh, terbasuh. Terkena air pancoran, enggak apa-apa, kata Syekh Nawawi. Tuh kata ghusl maknanya terbasuh. Bahasa ini harus dimengerti. Suka nyelip-nyelip dikit, salah memahami bahasa repot. Itu begitu. Jadi yang dimaksud membasuh wajah, terbasuh wajah. Yang mau membasuh siapa keda? Mau pancoran kayak kena wajah kita, jadi. Mau pakai tangan kita, jadi. Mau nyebur di kali, blus, jadi. Walaupun tangannya nggak gerak-gerak, nyebur di kali, plung. Begitu, anjlok bakul, begitu. Jadi aja. Yang penting terbasuh. Begitu maksudnya. Kenapa maknanya begitu? Madhab Syafi'i begitu. Madhab Malik lain. Ghusl membasuh. Sehingga wudunya, ini repot Anda. Pakai keran begini-begini, digoyang-goyang doang. Mana sandal jepitnya nggak dicopot lagi tuh. Swallow yang ada itunya tuh peniti bawahnya tuh, kagak dicopot-copot, kagak sah wudunya, kagak sah dalam madhab Malik. Anda tidak membasuh, kata Imam Malik, itu namanya terbasuh. Sementara membasuh tuh madhab Malik. Nih fikih tuh. Madhab Syafi'i nggak apa-apa. Untung ada Imam Syafi'i, ente dibela juga tuh. Terbasuh itu satu. Dua, apa bedanya membasuh dan mengusap? Ghusl dan masakh. Kalau mengusap airnya enggak ngalir. Nih saya ambil contoh aja langsung. Alhamdulillah enggak panas. Nih. Saya ambil aja. Tuh saya gitu-gituin, basah. Ini tangan dulu dah atau wajah. Itu namanya mengusap, kagak sah, bukan ghusl. Begitu. Namanya masakh, begini-begini, nggak jadi. Airnya nggak ngalir, kena doang. Ghusl itu air kudu ngalir. Jadi yang dimaksud ghusl, kata Syekh Nawawi pada fardu wudu yang kedua, begitu seterusnya. Yang disuruh untuk dibasuh
itu berbeda hukum dengan ngusap tanpa mengalir airnya. Itu kagak jadi wudunya. Sepakat semua ulama. Karena mengusap lain dengan membasuh. Bagaimana kalau nyemplung di air? Itu masuk terbasuh juga. Tapi nggak ngusap, terbasuh. Airnya ngalir. Mau ngalirnya, mau disiram, mau tersiram, terserah. Yang penting terbasuh. Begitu kata Syekh tuh dalam ngomongin bab wudu. Satu, membasuh maksudnya terbasuh dan bukan mengusap. Dua, apa yang dimaksud wajah? Yang orang kita sebut muka. Muka sama wajah sama apa beda? Tar. Begitu. Ada orang wudu perempuan nih, ibu-ibu ada yang ngaji. Kerudungnya nggak dibuka, diselipin aja di sini. Ada juga yang jilbabnya nggak dibuka juga. Ada kayak anak TK cuman begini-begini doang nih. Nih anak TK. Wudunya depan doang. Mana orangnya ngaji juga lagi. Begitu. Ini wajah nih mana? Wajah ini wajah. Mal muradu bil wajhi. Apa itu wajah? Karena wajah ini bahasa Arab, ya kudu dikembalikan sama orang Arab. Sama orang Arab. Begitu. Karena dia yang ngerti. Begitu. Yang ngerti ya dia. Yang ngerti. Kalau kita ngerti karena dikasih informasi sama dia. Kayak turunan begitu, kayak turunan. Ya ngerti dia keluarganya. Kalau kita dikasih tahu baru kita tahu, bener nggak? Siapa kita, bener nggak? Begitu. Wajah ini apa? Summiyal wajhu wajhan. Dinamakan ini wajah, nih disebut wajah li'annahu taqa'u alaihil muwajahah. Karena dengan ini kita bisa berhadapan. Disebut wajah karena berhadapan. Bukan muka, bukan. Apa itu wajah? Standarnya wajah ada batas panjang, ada batas lebar. Mana lebarnya wajah? Dari mulai telinga sampai telinga, antara dua telinga. Antara. Ini kita harus paham bahasa Arab antara. Aurat orang laki antara pusat dan lutut. Mana ya antara pusat dan lutut itu mana? Mana? Ini kata antara. Mana antaranya pusat dan lutut? Hah? Iya, pusat itu ya perut itu, bujernya tong bodong tuh. Antara, kemaluan. Artinya antara, tengah-tengahnya katanya, kemaluan. Jadi antara itu dimengerti oleh orang tengah-tengah. Itu salah. Makanya ada orang pakai cangcut doang keluar rumah, orang laki jadi renang. Dikata aurat itu antara pusat dan lutut, tengah-tengah, kemaluannya aja. Kalau memang begitu, maka wudunya begini aja. Kan antara. Bukan begitu bahasa Arab antara. Antara bahasa Arab dari ono ke ono. Itu maksud antara. Biar kita ngerti. Antara pusat dan lutut. Dari pusat sampai begitu maksud antara bahasa Arab. Biar kita jangan sampai salah. Begitu. Jangan sampai salah. Antara telinga dan telinga. Ini lebarnya dari sini kemari nih. Cuping nih, cuping. Ada pentil nih. Tarik. Itu yang dimaksud wajah. Dari segi lebar, dari segi panjang, kata Syekh, yang namanya wajah
mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala pada umumnya. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala pada umumnya orang sampai ujung dagu. Begitu. Ujung dagu. Ini wajah. Dari ujung sini sampai sini. Ini sampai sini. Orang Arab mau mazhab mana aja nggak ribut kalau ngomongin wajah, karena bahasa mereka ngerti. Maka wajah itu dari ujung ini nih, panjangnya sampai ujung ini wajah. Dari lebar telinga, ujung telinga nih pentilnya nih sampai mari, ini wajah. Kalau wudunya begini-begini doang, namanya basuh muka, bukan basuh wajah, karena ininya nggak kena. Begitu. Jadi harus mengerti basuh wajah mana, begitu. Itu wajah. Sehingga nggak salah. Tapi ingat, tumbuhnya rambut kepala pada umumnya. Darto helm jangan jadi ukuran, jangan. Dari sini nih, maka dia wudunya dari sini. Dia bukan standar orang. Ada orang botak dari sini. Nah umumnya dari sini nih, dari sini nih, kudu kena air. Terus cambang nih masuk nggak di dalam telinga nih? Masuk nggak? Dari batas telinga masuk nggak? Maka bila nggak kena air cambangnya, nggak sah wudunya, karena tidak termasuk basuh wajah. Begitu. Jadi jangan kita nyalain Allah mulu, gua udah sholat tapi dagangan gua udah payah banget. Bener nggak kita udah sholat? Dari wudunya dulu, wudunya bener nggak? Ini dulu nih. Jangan nyalain Allah mulu, Allah udah disalahin mulu, kayak kita paling benernya aja. Ya Allah, begitu. Ini basuh wajah, wajah tuh. Ini kalau ngomong dagu, yang depan ini masuk wajah, yang dalam sini enggak masuk wajah, enggak masuk wajah. Yang dalam sini enggak masuk wajah, enggak. Itu wajah. Jadi wajah tuh ada standar mana batas wajah. Orang Arab sepakat, maka nggak ada yang ribut madzhab 4 kalau mau wajah, emang itu wajah. Panjangnya kita udah tahu, lebarnya juga kita udah tahu. Jadi kita mengertilah yang dimaksud membasuh, terbasuh. Yang dimaksud membasuh, airnya mengalir, bukan mengusap, sehingga nyilem jadi juga. Wajah kita udah mengerti. Dari mana dalilnya membasuh wajah ini wajib dalam wudu? 1 dari Quran, 2 dari hadis, kan begitu. Di mana di Qurannya? Ya di surat Al-Maidah ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ada yang hafal Quran kalau ada yang salah ya kan. Ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin walam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Apa terusannya?
ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Satu ayat yang memiliki 7 pembahasan penting yang per itemnya ada 2, nomor 1 2, nomor 2 2, nomor 3 2, sampai nomor 7 2. Kayaknya memang yang kepilih nomor 2. Begitu sudah. Ini seayat doang ada 7 pembahasan. Pertama, membahas 2 macam bersuci. Di ayat ini doang. Bahas wudu, bahas mandi. Ayat ini. Ngomongin wudu, ngomongin mandi. Udah 2. 2, membahas alat bersuci. 2 juga. Air dibahas, debu dibahas. Ini ayat itu. 3, membahas 2 hukum. Ayat ini nih. Ada namanya mengusap, ada namanya membasuh. Itu bedakan. Coba Allah sampai kayak gitu-gitu tuh. Ada famsahu biwujuhikum, ada fagsilu wujuhakum. Beda. Itu sampai ulama sedalam itu tuh. Ayat ini doang. Apalagi dah tuh 2 yang menyebabkan orang itu wajib wudu, wajib mandi. 1 ngomongin hadas, 2 ngomongin junub. Ayat ini juga. Wa in kuntum junuban fatahharu. Ente mandi. Mandi. Tapi kalau tidak begitu berhadas fagsilu wujuhakum. Sampai kayak begitu tuh. Ayat ini nih berbicara 2 kelonggaran agama, dispensasi. Ada 2 juga pada satu ayat. Karena sakit orang boleh tayamum. 2, karena nggak ada air bepergian jauh. Yang kita salah pengertian tapi yakin manjur. Kalau pergi jauh, kata orang tua kita dulu, tong, ini yang salah tapi mantep. Salah tapi mantep. Kalau lu mau pergian jauh, lu takut biar enggak enggak pengen lu ngantongin batu. Bener enggak? Tuh orang dulu tuh berarti. Suruh ngantongin batu. Biar enggak, itu karena Anda salah paham. Tapi Allah maha baik. Keyakinan Anda dinilai oleh Allah. Kata dia, pas gue ngantongin genteng, bener, enggak pengen Emang orang tua hebat ya. Bukan itu padahal. Kalau lu bepergian jauh takut ora ada air, lu pakai cebok tuh genteng bisa. Begitu maksudnya. Maksudnya orang tua dulu tuh, boleh kalau nggak ada air, alat cebok tuh boleh pakai benda apa aja yang suci, bisa menyerap, bukan makanan. Termasuk genteng tuh. Buat cebok boleh, peper ente boleh, kering begitu. Tapi karena salah tangkep, oh berarti kalau pengen nggak ngantongin batu. Justru saya pakai batu mulu, kadang mencret juga. Apa yang nggak manjur batunya? Bukan. Jadi orang tua dulu tuh alim gitu maksudnya. Orang tua dulu tuh alim. Lu mau jalan jauh, takut nggak ada air, lu jangan pakai cebok, pakai air radiator. Bener nggak? Melepuh. Lu pakai genteng, kan udah lu kantongin,
Begitu orang tua dulu. Cuman kitanya salah nangkepnya. Allah mah salah aja masih diijabah juga. Bener gua kagak pengen gitu. Padahal bukan begitu orang tua dulu. Pintar bahasanya. Dalam ayat ini ada dua bahasa kiasan. Tuh kiasan yang diomongin al-ghaid, yang diomongin tinja, maksudnya jamban. Jamban, ghaid itu jamban. Bahasanya ghaid, ghaid. Dua, aula mastumun nisa, mula masah. Ini sindiran, maksudnya menyentuh, bukan jima, bukan. Karena mula masah maknanya ay jamaktum. Makanya dalam tafsir Jalalain bukan ay lamastum. Ini bahasa majaz. Majaz, bukan ini, begitu. Ngomongin batal wudu. Terakhir, dalam ayat ini ada dua kemuliaan besar dari Allah. Pertama, liyutahhirakum. Allah bersihkan jiwa kita dengan wudu, bercahaya hidupnya, penuh ketenangan. Dengan mandi junub begitu juga. Dua, tamamun nikmah. Ini kemuliaan. Rezekinya bakal banyak orang yang dawam wudu. Udah kita bedah pada pertemuan sebelumnya itu. Ini ayat. Tapi materi pokok kita dalilnya fagsilu wujuhakum. Basuhlah wajah-wajah kalian. Kok wajah-wajah? Emang wajahnya banyak? Karena orangnya banyak yang diajak ngomong, maka wajah-wajah. Kalau satu orang mau ya basuh wajah. Jangan kemudian orang dikata ini wajah banyak nih. Bukan. Basuh wajah. Yang disebut basuh airnya mengalir. Kalau ngusap enggak mengalir, enggak apa-apa. Tapi kalau sebut basuh kudu mengalir. Begitu kata Tuan Syekh dalam kitab kita. Bagaimana kalau nyilem? Nyilem masuk daripada basuh, bahkan lebih lagi. Orang basuh mau nggak begitu banyak, nyilem mau nyebur, airnya sabrek. Apalagi itu begitu. Lalu yang dibasuh nih mana? Kata Syekh Nawawi, wajahnya ada dua, ada bagian luar, ada bagian dalam. Yang disuruh ghuslul wajhi, wajah luar apa wajah dalam? Luar aja. Enggak perlu mata ente diginiin kalau wudu. Enggak gitu-gitu amat. Pakai ditarik-tarik, lagi bakalan perih. Enggak usah, makruh. Kata Syekh Nawawi, enggak perlu digini-giniin, enggak usah. Bagian luar aja. Maksudnya wajah, asal wajah atau seluruhnya? Jami'ihi. Pokoknya yang mana wajah kudu kena air. Enggak boleh sedikit pun enggak kena air, wudunya enggak sah. Contoh. Ente luka, wajahnya luka, dikasih hand stoplas, plastik. Ya pakai namanya lah, saya gak hafal itu karena nggak dagang saya. Pokoknya itu aja tuh ya, plastik nih, kan ada kain ada plastik, ada kain ada. Jadi ada plastiknya di wajah kita. Kita sholat rakaat pertama Yasin sampai kelar. Rakaat pertama, rakaat kedua Waqiah sampai kelar. Sholatnya nggak sah. Sebab apa? Wudunya nggak sah, wajahnya ada yang nggak kena air. Sebab fardu wudu yang kedua membasuh bagian luar seluruh wajah. Dikit pun kalau nggak kena air kagak bisa. Begitu. Termasuk ada sisik ikan, ada cat. Karena kebetulan lebaran ngecat rumah juga, atau pindah rumah biasanya. Karena pindah rumah yang dibagi rumah gue cat juga nih. Begitu dicat,
sama dia. Begitu. Warna kesukaan saya kan ikut emak merah. Emaknya merah mah banteng ya kan, merah. Karena saya moto calon juga dari merah juga begitu. Maka merah. Rumahnya dia ngecat hari Minggu, dia ngecat dari mulai malam Minggu tuh dia ngecat Sabtu, malam Minggu rapi, malam Selasa pas ngomongin wudhu dia mulai merah, ada cat. Inget-inget tuh, sholat kita kagak sah, Isya tadi nggak ada ininya, Maghrib, ya dari itu, sejak ngecat itu, ulang semuanya, tuh begitu tuh. Karena enggak kena air, termasuk ada lipstick tuh lilin, malam ada lilin, airnya nggak bisa kena bibirnya, maka kalau mau wudhu buang dulu lipstiknya mak-mak nih, buang, selesai wudhu pakai lipstik lagi, sholat ganjaran gede. Saya mau pakainya Marbella, mau pakai mereknya dah saya kagak ngerti dah. Begitu, mau Ristra saya kagak ngerti itu urusan saudara. Pokoknya dibuang, mau wudhu ngalangin bibir kena air tuh, begitu tuh. Karena Syekh Nawawi bilang jami'ihi, biar kata Bajatul Wasail kecil, luas ini kitab ini, kecil tulisannya doang kecil, isinya banyak tuh. Basuh wajah. Masalahnya di wajah ini ada dua unsur, ada rambut juga di wajah, ada rambut, dan rambut di wajah kita ini ada 17. Udah pernah ngitung belum? Innalillahi raji'un. Hitung, ada 17 macam bulu itu. Nggak pernah ngitung? Ya Allah, hitung biar pernah. Ada 17 bulu. Ini untuk menjadi rujukan bahwa rukun sholat 17. Begitu, 17 di wajah kita ini 17 wajah kita. Pertama alis, ada berapa alis? 2, tuh udah 2 tuh alis. Kedua bulu mata, ada berapa? Ini kagak ada bulu matanya berarti. Cek temennya aja, biar nggak asal ngucap. 4 tuh, jangan asal ngucap. 4 bulu mata. Udah 6 tuh, udah 6, bener nggak? 6. Cambang ada berapa? Udah berapa tuh? 8. Udah 8. Bewok ada berapa bewokan? Yang bewokan tuh ada berapa? Masa bewok 1? Bewok tuh nempel di mana? Iya. Ada berapa? Oh iya 2 tuh. Udah berapa? Udah 10. Hah? Oh iya, yang bewokan kan kita harus hitung yang utuh, kan ada juga yang kurang utuh. Udah berapa? 10. Kumis ada berapa? Masa kumis 2? 1. Udah berapa tuh? 11. Sabalen, tepian kumis ada berapa? Tepian 2, suka diputar begini nih, yang keren. Itu sabalen namanya. Udah berapa tuh? Hitung. Berapa? 13.
Belum pernah ngitung berarti. Ini ngaji bab wudu biar tahu. Udah berapa? 13. Anfaqah. Nih. Apa namanya ini? Ini apa namanya? Orang Kreo. Ini nih. Apa namanya? Oh, nggak punya nama. Saya kasih tahu dari abang kita orang Halim. Dia yang ngasih tahu. Orang Betawi Halim. Ini namanya Dan. Namanya Dan. Kumis dan jenggot. Namanya apa? Dan. Kata kita ngarang. Bahasa Jawanya rawis. Orang Jawa tahu itu. Anfaqoni, rawis. Orang Jawa. Tapi saya belum dapat di Betawi ini namanya apa kata gitu. Kata dia Dan. Apaan? Kumis dan jenggot. Itu namanya ilmu cocok-cocokan. Udah yang penting ini aja. Nih. Udah berapa tuh? Hah? 15, 14. Iktinaf, tepian dan. Ada berapa? 2. Tuh 2. Berapa tuh? 16. Jenggot. Ada berapa? 1. Bukan bulunya, bukan. 17. Orang dikata 17 sudah percaya aja. Orang agama nggak bakal nyasarin. Hah? Bukan wajah, bukan. Emang kalau wudu begini-begini? Enggak masuk. Itu bulu hidung, bukan bulu wajah. Disebutnya bulu wajah, bulu hidung. Hidung. Itu bukan wajah, hidung. Tuh, lain. Kecuali tumbuhnya di sini. Ada nggak yang tumbuh di sini? Udah 17 aja dah. Udah percaya aja sama ulama. Kita juga dari ulama, dari guru. Nggak masih bohongin kita, kiai. Begitu. Bener nggak? Begitu. Ada berapa? Al-Quran, fagsilu wujuhakum, basuh wajah. Wajah ada 2, kulit sama bulu. Apa kulit doang, apa bulu juga? Tuh begitu saudara. Mimbabi mala yatimul wajib illa bih fawa wajib. Yang ada di situ aja dah, bukan kulit doang. Yang ada di wajah, termasuk bulunya. Yes, bulu wajah semuanya kudu kena air, kecuali 2. Jenggot panjang yang tebal dan bewok. Tahu bewok? Oh iya. Ini doang. Kalau selawin bewok tebal dan jenggot tebal, wajib kena air, kulitnya juga, bulunya juga. Bila satu alis aja, satu helai enggak kena air, wudunya ora sah. Tuh begitu tuh. Termasuk cek khususnya subuh. Subuh suka muncul telur dari matanya. Apa namanya? Apa? Belek ya. Tuh nutup mata, nutup wajah, karena suruh membasuh seluruh wajah, termasuk sudut mata. Namanya muq bahasa Arabnya. Ini nih, ini lihat. Kalau ada belekan, buang. Kalau selesai wudhu, belek masih nempel, wudhunya nggak sah. Pojokan ini sedikit nggak kena air. Coba tuh kayak begitu. Perhatiin tuh. Yang kayak begitu. Ini wudhu ini. Enggak gampang, enggak. Kita kudu pikirin benar-benar. Wudhu ini. Kalau asal mau gampang.
Kita ini umur udah lanjut masalahnya. Tua sih belum, cuman senja doang. Orang kagak mau disebut tua, gitu. Mau dipanggil kakak tua, kagak mau, begitu. Pengennya senior, ya tua aja dah. Perhatiin, nggak kena air bahaya. Cambang kita nggak kena air bahaya. Luar dalam, kalau bewokan luarnya aja, kalau tebel. Kalau tebel luarnya aja. Apa tuh tebel? Kalau ngobrol kulitnya nggak kelihatan. Apa tipis? Kulitnya kelihatan kalau berhadapan. Itu tipis. Kalau tebel nggak perlu ente wudu begini-begini sama bewok ente. Nggak perlu. Sama jenggot ente yang tebel nggak perlu. Kalau tebel luarnya aja. Dari atas sampai ini. Kalau tebel, kalau tipis kulitnya kudu kena. Makanya kalau orang yang pengen masuk surga duluan, jenggotan, dapat ganjaran sunat takhlil. Sunnah di sela-sela, ganjaran lebih. Orang yang punya jenggotan, karena punya ganjaran lebih, maka masuk surganya lebih duluan dibanding yang kagak jenggotan. Lihat tuh yang agak jenggotan belakangan tuh, karena enggak dapat ganjaran takhlil. Yang jenggotan masuk surganya duluan, itu kalau bener. Begitu, ada terusannya tuh. Kalau kagak bener, yang jenggotan masuk nerakanya duluan. Mendingan kagak jenggotan. Jadi bukan di jenggot ukurannya masuk surga tuh, bukan. Kalau masuk surga ukurannya di jenggot, insya Allah kambing saya masuk surga sebab jenggotan, bukan di benernya. Begitu, di benernya ukuran tuh. Begitu juga sarung celana, bukan ukurannya, bukan. Itu memodal 10.000 dibawa kereok, dipotong, udah cingkrang, udah surga aja. 10.000 surga, murah amat. Bukan itu, bener jalanin agamanya. Ini yang jadi ukuran surga. Itu mah 10.000, ini surga gampang banget, potong aja celananya. Begitu, rapihin lah yang rapi, yang bagus, cakep, dalam aturan beragama. Itu begitu saudara. Sehingga pada akhirnya kita wajib membasuh seluruh rambut yang ada di wajah, baik luarnya maupun dalamnya, kecuali jenggot yang tebal dan bewok yang tebal, yang wajib luarnya saja. Tapi kalau bila tidak tebal, seluruhnya kudu kena air. Ini membasuh wajah. Dalil dari Quran, dua dari hadis di Bukhari, di Muslim, dari Sayyidina Humran bin Aban, dari Sayyidina Utsman bin Affan. Minta diajarin itu Sayyidina Humran bin Aban, Sayyidina Utsman, ajarin dong wudunya Rasulullah. Maka ambilin air, maka wudulah Sayyidina Utsman. Sampailah mulai daripada basuh dua telapak tangan, kumur, hidung, baru wajah dibasuh sampai 3 kali. Ini dalil membasuh wajah fardu wudu. Lalu mana sunnah basuh wajah? Ada 2. Pertama sunnah sebelum basuh wajah, yang kedua sunnah ketika basuh wajah. Mana sunnah sebelum basuh wajah? Banyak. Yang pertama depan air, doa alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal ma'a tahura wal islama nura. Doa dulu sebelum wudu. Doa, tangan dibasuh. Basuhnya begini nih, dibasuh.
dibersihin. Ini sunat, enggak rukun, enggak fardu. Untuk apa ini tangan? Mengecek air. Jangan sampai air panas langsung di muka, tipis kulitnya, bahaya. Habis telapak tangan ngecek air nih, lengket apa kagak, begitu. Kalau lengket, air gula dari manisan. Kumur untuk mengecek rasa, rada manis, Pocari Sweat. Itu bukan buat wudhu, minum. Begitu hikmahnya. Habis mulut hidung untuk mengecek bau, airnya bening, wangi, air mawar sama air putih, wangi tapi nggak boleh buat wudhu. Udah dicek airnya, baru wajah, begitu. Maka mana sunat wajah? Sunat pakai dalek, digosok. Jangan begini doang nih. Usap, sunat diusap, digosok, diusap-usap, bukan sekedar dibasuh doang tapi juga diusap juga, dalek. Dari mana sunatnya? Dari atas. Pipi ada dua, kanan kiri. Nabi suka kanan, kagak begitu. Ada bagiannya, dia kanan dulu. Bedak tuh, bedak. Dari atas ke bawah, ampe jenggotnya. Kalau ada jenggotnya, kalau nggak ada, jangan narik jenggot temennya. Aduh, jangan. Bahaya. Dan ini termasuk program yang harus diketahui dari pemerintahan baru. Besok Oktober pelantikan, harus dipahami betul-betul ini. Daripada program pemerintah baru yang Anda harus pahami, khususnya program bagi orang yang punya aplikasi Gojek. Kan banyak yang Gojek nih yang ngaji. Nih pahami peraturan daripada pemerintah baru ini nanti. Nih lagi digodok. Pokoknya kalau yang Gojek dilarang narik yang jenggotan. Pahami? Kalau saudara Gojek jangan narik yang marah, dia marah, iya. Kalau ditarik marah, gitu. Benar nggak? Ah, iya. Jangan dicatat. Singkatnya, membasuh wajah merupakan wajib dalam wudhu, dan ini tidak ribut. Semua ulama sepakat, hanya yang gak sepakat membasuh apa terbasuh. Sehingga madzhab Malik kudu digosok dan kudu kerjaan sendiri. Itu aja. Selebihnya sama semuanya. Pada fagsilu wujuhakum. Dan malam hari ini kita ngomongin basuh wajah aja. Begitu. Gitu. Basuh wajah. Segini aja ngaji kita, nggak usah banyak-banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini? Terus sebelum, silakan. Baik. Jadi tidak boleh berkaitan, kan boleh dengan tayamum. Nah itu cara bersih dan kemaluannya gimana? Kalau misalnya dia dengan tayamum. Terima kasih dulu. Baik, kita harus pahami dulu apa itu tayamum, begitu, supaya kita tidak salah. Tayamum itu mengusapkan debu yang suci, mensucikan debunya dengan ketentuan yang ada pada wajah dan tangan. Wajah dan tangan itu anggota tayamum, wajah dan tangan. Sehingga kalau Anda mandi junub nggak perlu guling-guling di lapangan bola, nggak perlu. Karena wajah doang sama tangan. Kemaluan jangan dipuyengin, bukan tangan itu, bukan. Itu emen namanya, emen. Tangan aja, nggak apa-apa itu. Jangan dipikirin. Wajah aja sama tangan. Walaupun junub, apalagi ada kecil. Tapi nanti itu mah, asal ngaji aja mamsasnya jangan tinggal, bakal ketemu tuh yang kayak begitu tuh. Yang wudu-wudu aja nih, biar kita nggak kemana-mana nih. Jangan sampai yang ono ngerti, yang ini kagak ngerti lagi nih. Pegal juga ngajarinnya.
Kalau sampai kagak ngerti lagi, begitu. Enak tuh. Wallahu a'lam. Baik. Apanya? Jambang sama Cambang sama bewok sama. Cambang sama bewok sama. Iya, cambang sama bewok sama. Berarti yang mana ada cambangnya mesti ada bewoknya, begitu? Sama apa beda? Kalau cambang merambut yang turun di depan telinga, kalau bewok lewat di pipi. Itu begitu namanya bewok. Punya peraturan tersendiri. Begitu, diatur sama agama. Jadi hebatnya Islam tuh detil sampai kayak gitu-gitu diatur. Kayak begitu. Wallahu a'lam. Baik. Iya baik. Waalaikumsalam. Ini mengenai masalah tentang tadi wajah dari beberapa masalah tadi mulai cat. Sekarang bagaimana hanya dengan sifat mata dari alat itu? Enggak apa-apa. Pakai sifat mata bagus, atau pakai obat merah enggak apa-apa, pakai kena tinta enggak apa-apa. Namanya atharul hina. Dia tidak menghalangi bekas tuh. Kayak obat merah, betadin macamnya, enggak apa-apa. Begitu. Tapi kalau cat dia nutup, power glue dia nutup dia, power glue. Begitu. Begitu. Kita dilihat aja mana yang nutup, mana yang tidak. Kita bisa bedakan. Kalau menutup artinya air tidak kena anggota wudhu, bermasalah nanti pada wudhunya. Itu aja. Sehingga sifat mata kalau kita wudhu pada hilang tuh, kayak bedak, luntur, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bekasnya doang, sah masih wudhunya. Wallahu a'lam.